Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya. Ya, tidak banyak yang mau disampaikan karena memang belum ada pertandingan, pemain masih pada liburan. Paling ada beberapa bursa transfer yang pemain besar dan ada pemain yang biasa-biasa saja. Dan ada berita yang cukup agak menggelitik juga gitu sih sebenarnya. Udah, kita ke Italia dulu ya. Kita ke ada 3 tim besarnya, ada dari Milan, Inter sama Juve. Dari Milan dulu nih, ada berita. Yang pertama itu ya cukup cukup agak menggelitik ya, kayaknya nggak ada berita lagi gitu. Yang pertama itu ada 4 pemain Milan yang didenda karena selebrasinya kemarin yang mengejek Inter gitu. Pas merayakan juara, mungkin mereka lepas kontrol ya. Ada 4 pemain itu yang kena denda. 1 si Tonali, 2 si Red Krunic, 3 Theo Hernandez sama Maignan ya. Mereka keempat itu didenda ya, cukup lumayan sih didendanya. Dan klubnya juga, Milannya juga kena denda itu sampai miliaran lah, lumayan gitu. Terus ada berita yang penting juga, cukup penting juga, yaitu si Paolo Maldini dan Massara kemarin resmi perpanjang kontrak ya, dan mereka sekarang mulai ngincer pemain, mulai nego dengan pemain, mulai bernegosiasi lagi gitu, sama baik itu sama pemain, sama agen dan sama klub lain gitu. Dan yang paling santer itu diberitakan Milan itu mengincar dua gelandang dari klub Brugge ya. Nah, terus ada berita dari kaptennya si Romagnoli. Romagnoli itu resmi kemarin habis kontraknya 30 Juni ya. Dan dia berpotensi keluar dari AC Milan. Dia bakal menuju ke Lazio gitu. Romagnoli ini sebenarnya 6 musim ke belakang itu termasuk andalan Milan ya. Cuman karena musim kemarin performanya ngedrop sehabis cedera gitu. Jadi ya penampilannya menurun dan Milan nego dengan gaji yang mungkin setengahnya gitu, dan Romagnoli kayaknya tidak menerima itu gitu. Walaupun dia sih masih kaptennya Milan gitu. Dan ya kemungkinan besar dia bakal ke Lazio karena ada jaminan dia starter juga di Lazio itu bersama Sarri ya. Ada jaminan menurut saya gitu. Dan gajinya juga mungkin lumayan lah, lebih gede daripada yang dikasih sama Milan gitu. Terus ada Florenzi yang resmi ya dipermanenkan oleh Milan. Ya ini hal yang bagus ya, karena Florenzi sendiri itu bisa bermain di berbagai macam posisi gitu. Dia bisa di back, di full back, dia bisa di gelandang bertahan, bisa di gelandang serang juga gitu. Terus ada Dida tidak memperpanjang kontrak sama Milan ya, karena alasannya tidak disebutin sih. Cuman bukan masalah dengan Milannya, cuman masalah Didanya aja kayaknya. Pribadinya mungkin dia ingin dekat sama keluarganya ya di Brazil. Terus ada 4 sekarang pemain incaran Milannya setelah mereka gagal dapetin Botman. Kemungkinan si Renato Sanchez ya, sekarang itu bidikan Milan tuh ada 4 ya. Yang pertama itu dari 2 pemain klub Brugge, itu si Charles De Ketelaere sama si Noalang ya. Terus 1 lagi Hakim Ziyech. Hakim Ziyech ini mau dipinjam dulu kayaknya dari Chelsea, cuman Chelsea mau langsung ngejual apa gimana gitu. Soalnya yang jadi masalah buat Milan itu gajinya memang cukup gede ya kalau untuk di ukuran Milan gitu. Terus ada Asensio itu diincar Milan, diincar Liverpool juga sih Asensio gitu. Dan harganya cukup lumayan sih. Cuman kan dia cukup berpengalaman ya di Champions League sih. Dan yang Milan butuhkan itu pemain-pemain yang memang berpengalaman lah di Champions League ya, karena target mereka melangkah lebih jauh di Champions League dan untuk mempertahankan di Liga Italia juga. Dan ada 1 lagi, ternyata Dybala ini nasibnya masih menggantung ya. Di satu sisi dia tetap pengen stay di Italia ya. Di satu sisi dulu nggak ada klub Italia yang berani bayar
dia di atas 6 juta euro gitu, di atas 6 juta lah gajinya gitu. Sementara di luar, di Inggris dan Spanyol, di Barca sama Spurs itu tertarik sama Dybala dan mereka bisa sih bayar gajinya gitu. Jadi Dybala juga ada gosipnya gitu buat diincar sama Milan. Nego gajinya aja sih sebenarnya gitu. Nah, terus kita ke tetangganya Inter. Ada Lukaku yang resmi ya, kemarin diperkenalkan sama Inter. Dan opsinya pinjam dulu ya Lukaku ini ya, seharga 12 juta. Terus nanti di akhir musim opsinya harus beli wajib gitu. Terus ada Aslani juga yang datang itu dari Empoli ya, untuk gantiin si Perisic mungkin di lini tengah ya. Terus ada Henrikh Mkhitaryan, itu Henrikh Mkhitaryan juga masuk. Dan ada pemain yang bakal keluar itu si Vidal, kayaknya Vidal bakal keluar karena si Mkhitaryan datang, Vidal bakal keluar. Terus ada siapa lagi yang resminya itu, mungkin si Onana ya. Jadi yang resminya itu Henrikh Mkhitaryan, Onana, Lukaku sama Aslani. Dan mereka juga masih ngincar banyak pemain gitu. Sementara mereka kehilangan Perisic, terus Vidal kemungkinan juga antara Bastoni sama si Skriniar ya, antara dua itu mungkin. Dan mereka ngincar Bremer juga sih. Nah, terus kita ke Jupe. Jupe ini sebentar lagi dia mungkin memperkenalkan si Pogba ya. Dan kemungkinan besar Di Maria juga. Karena sebenarnya Di Maria itu nggak mau ya ke Jupe gitu. Dia tuh pengennya ke Barca, cuman Barca kayaknya kalau tidak cukup karena kan usianya udah lumayan juga gitu. Jadi kayaknya Sapi ini mungkin lebih mempercayai Dembele buat bertahan gitu di Barca ketimbang dia ngarepin si Di Maria, karena Di Maria juga udah cukup tua gitu. Kayaknya Di Maria bakal ke Juve sih menurut saya. Dan mereka kehilangan si Aaron Ramsey ya, yang dipastikan itu bakal keluar gitu. Dan ada satu pemain yang diincar sama Chelsea, itu Matthijs de Ligt ya. Cuman si Chelsea ini menawarkan opsi tukar tambah sama si Werner ya. Jadi biar harga De Ligt itu kan harganya ada di angka 80-an ya, biar mungkin bisa setengahnya mungkin, dan ditambah sama si Werner gitu. Tapi kita nggak tahu ini bakal jadi atau enggaknya. Yang jelas Chelsea memang butuh back gitu setelah kehilangan Rudiger sama Christensen gitu. Itu dari Juve. Sekarang kita ke MU. MU itu kemarin beli si Malaysia ya dari Feyenoord, itu udah resmi. Terus mereka incer si Anthony juga sama si Frenkie de Jong ya. Ini Frenkie de Jong belum deal nih. Sebenarnya harganya udah cocok sih, bukan harganya udah cocok sih. Sebenarnya Frenkie de Jong ini emang dibutuhkannya sama Ten Hag gitu buat di lini tengahnya. Jadi si Ten Hag itu ingin si Frenkie de Jong ini jadi porosnya, nyawanya mungkin dari permainan MU gitu. Dan yang jadi masalah buat MU memang harganya juga gitu. Harga MU udah nawar sekitar 65, sementara harga De Jong itu ada di angka 75-80 gitu. Dan kemungkinan besar si Frenkie de Jong sih menurut saya bakal ke MU ya, tinggal nunggu waktu aja. Cuman yang jadi masalah lagi, Frenkie de Jong itu kalau dia kalau dia ke MU dia nggak main di Champions League mungkin setahun ya gitu. Sementara keinginan si Frenkie de Jong ini sendiri, dia ingin main di Liga Champions dan ya mungkin bermain di Liga Champions buat nanti biar dia dipanggil juga untuk Piala Dunia gitu. Dan yang jadi masalah buat Barca bukan tidak butuh Frenkie de Jong ya, karena Frenkie de Jong ini punya nilai yang tinggi gitu. Sementara keuangan Barca ya, walaupun mereka sudah deal dengan sponsor baru ya yang untuk hak siarnya gitu udah dibeli sebagian,
mereka tetap butuh uang gitu. Dan yang jadi masalah lagi, gaji si Frenkie de Jong ini cukup gede ya untuk Barca gitu, sementara MU bisa bayar gajinya. Dan menurut saya ya tinggal nunggu waktu aja dia ke MU sih. Dan ada satu nih berita yang cukup mencengangkan ya, itu dari Ronaldo. Ternyata Ronaldo ini dia itu, si agennya itu nego ya ke banyak klub. Pertama dia ke Munchen gitu, terus yang terbaru itu ke Chelsea gitu. Nah ada 2 tim gitu, Munchen sama Chelsea gitu. Dan sampai ada gosipnya juga ke Inter gitu. Nah ya kita nggak tahu ya, si Ronaldo ini kan gajinya cukup gede gitu, harganya memang di bawah 40-an gitu. Cuman Munchen kan butuh buat gantiin Lewandowski. Cuman ya direktur Munchen si Hasan Salihamidzic itu udah menyangkal bahwa Ronaldo akan ke Munchen gitu. Sementara Ronaldo sendiri dia punya ambisi pribadi untuk bermain di Liga Champion untuk ya biar dia jadi juara terbanyak gitu di Champions League. Dia kan udah dapat 5 gitu, 1 sama MU, 4 sama Madrid, dan ingin 6, dan dia ingin mecahin rekornya si Sidop ya kayaknya, yang juara dengan 3 klub berbeda gitu. Nah itu berita dari Ronaldo ya. Tapi menurut saya kayaknya Ronaldo ini gimana ya, Ronaldo ini bakal waktu di Juve dia nggak digosipin keluar dia mau stay gitu, tapi ternyata dia keluar gitu. Jadi Ronaldo ini cukup ambisius untuk pindah dan punya target pribadi gitu lah. Udah, paling berita yang lainnya itu ada City yang dapetin si Calvin Phillips, dan dia sedang ngincar si Gnabry karena Sterling mau keluar. Terus ada Raphinha yang masih menunggu tawaran dari Barca karena dia ingin ke Barca. Sementara ada 2 tim juga yang di Liga Inggris yang mendekati dia, si Chelsea sama Arsenal gitu. Terus ada Richarlison yang resmi ke Spurs ya. Richarlison itu resmi ke Spurs. Dan ada satu lagi nih berita yang cukup mencengangkan. Jadi si Neymar itu katanya di PSG bakal keluar ya. Itu karena permintaan Mbappe gitu. Tapi nggak tahu berita ini benar apa enggaknya gitu. Neymar ini punya gaji cukup gede gitu. Dan ya sekarang PSG kayaknya kelihatan juga sih ingin ngebuang Neymar ini gitu. Yaudah, kita tunggu aja berita update selanjutnya. Sementara itu dulu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.